terjadi sesuatu, kena tangkap dan lain-lain, teman-teman sendiri yang sukar ya. Jadi tolong ya diingatkan majikannya, bos apalah manggilnya, tolong ikut RTK ya. Saya mau didaftarkan RTK. Kalau tidak didaftarkan saya mau pulang saja. Mendingan begitu. Kalau sudah diancam begitu pasti majikannya mau. Karena kalau dia nggak punya PRT, dia mau rekrut baru, dia harus bayar bisa 10.000 lebih kan, sampai 12.000 sampai 15.000. Jadi kalau bilang aja lah ya, kalau nggak mau didaftarkan saya mau cari kerja tempat lain saja ya. Saya mau cari majikan yang mau mengikutkan RTK ya. Jadi ini tolong diingatkan. Nah, hal lain yang kita lihat jadi kendala ya, karena nanti mulai hari Senin ini yang datang akan banyak ya, diperkirakan 1.000 orang, maka jangan sampai terjadi kelambatan itu waktu membayar MCAS ya. Jadi tolong sebelum masuk ke KBRI ya dari rumah itu sudah mendownload MCAS dan juga sudah mengisi ya, udah diisi MCAS-nya. Kalau paspor biasa itu kalau ada kopinya ya, punya kopi paspor yang lama tapi masa berlakunya habis, maka biayanya itu 110 ringgit ya. Silakan isi MCAS-nya, bisa di KK Mart, bisa di 7-Eleven ya, 7-Eleven ya. Jangan sampai masuk KBRI ya belum mendownload program MCAS dan belum ada isinya. Nanti di situ antrian lagi ya. Nanti nunggunya menjadi lama lagi ya. Jadi tolong ya minta majikannya ya. Kalau nggak ngerti minta majikannya untuk mengisikan. Dan ini juga tanggung jawab majikan ya, untuk bayar paspor itu tanggung jawab majikan ya. Jadi minta majikannya untuk HP-nya itu di-download ya. Download aplikasi MCAS dan isi sebesar 110 kalau punya paspor yang lama tetapi masa berlakunya habis atau masa berlakunya tidak cukup. Tetapi kalau pernah punya paspor lama ya tetapi nggak ada buku paspornya, maka harus dibuat surat kehilangan ke kantor polisi. Nah, kalau yang karena hilang ya, paspor lamanya hilang, ini biasanya tuh di awal saya pasti paspor saya hilang, dibawa lari agent kan begitu ya. Paspor saya hilang mungkin ditahan oleh majikan, tapi umumnya hilang itu alasannya dibawa lari majikan ya, agent ya. Nah, ini nggak boleh. Yang namanya paspor itu jangan diserahkan sembarangan kepada orang, karena paspor itu ibaratnya nyawa Anda. Kalau tidak ada paspor itu nanti celaka, ada operasi, kena tangkap ya. Jadi jangan serahkan paspor itu kepada orang yang ngaku-ngaku bisa ngurus. Udah, itu bohong lah, jangan dipercaya. Kecuali untuk yang PRT ya, yang PRT itu memang diurus oleh agent ya, oleh agent yang resmi terdaftar ya. Nah, yang banyakan ini kan agentnya agent abal-abal nih. Yang abal-abal ini yang nggak jelas selalu hilang. Nah, kalau yang paspornya hilang itu biayanya lain. Biayanya adalah berapa yang itu, 245 atau 400? 400 Pak. 425 kalau nggak salah ya. Ada tarifnya tuh. Coba cari yang karena paspor hilang, 465 ya kalau nggak salah. Jadi kalau dia tidak punya paspor yang lama, harus buat surat laporan kehilangan di Balai Polis, bilang mau ikut RTK, itu bisa, nggak ada masalah ya. Pergi ke Balai Polis yang terdekat, nanti biayanya lain tuh. Berapa coba dicek tuh ya. Kemudian kalau punya paspor lama, tetapi rusak, misalkan ada halamannya yang hilang, atau mungkin dia kena air, atau halamannya sobek gitu ya,
itu juga dia tidak perlu membuat report polis, tetapi biayanya juga berbeda ya, antara paspor yang hilang, yaitu tidak punya buku paspor yang lama, dan paspor yang rusak, punya buku lama tetapi sudah rusak, itu pun biayanya berbeda. Kenapa dikenakan biaya berbeda? Itu supaya teman-teman itu hati-hati ya, hati-hati dengan paspor yang dimiliki, karena itu merupakan jati diri. Berapa ya Pak ya? 15 Pak. Yang paspor hilang itu biayanya 415 ya, 415. Jadi download di aplikasinya itu 415 ringgit. Nah, kalau yang paspor rusak itu 265 ya, 265. Ingat ya, kalau paspor hilang tidak punya buku yang lama itu biayanya 415 ya. Tetapi paspor yang rusak, yaitu paspor yang buku lamanya masih ada tetapi sudah rusak, itu biayanya 265 ya. Kalau buku paspor lama masih ada, masih bagus, itu biayanya 110 ya. Jadi ingat ya, sebelum datang ke KBRI, supaya nanti nggak terlalu lama nunggu ya, maka datang ke KBRI itu sudah download di aplikasi MKes ya, dan sudah diisi sesuai dengan biaya yang nanti akan dibayarkan, apa 110, apakah 415 atau 265 ya. Ingat ya, ini kita lihat kemarin itu banyak antrian justru di counter MKes ya, counter MKes. Kalau tidak bisa, minta tolong majikannya untuk mengisikan, untuk mendownload ya, untuk mengisikan. Jangan minta isikan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ini banyak sekali udah ngasih duitnya katakanlah 110, tetapi isinya saldonya itu cuma 80 ya. Begitu sampai counter nggak cukup duitnya ya, cuma karena dipotong tuh oleh calonnya yang download ya. Rata-rata 30 lah paling nggak tuh ya. Jadi tolong ya, ingat, sebelum datang ke KBRI, minta majikannya untuk mengisi akun MKes sesuai dengan biaya yang akan dikeluarkan. Nah, ini karena kita mengantisipasi mulai Senin besok itu antriannya akan sangat panjang, karena jumlah yang kita layani itu hampir 2 kali lipat dari hari biasa ya, hampir 2 kali lipat tuh nanti, karena kuotanya sudah ditambah. Itu yang terpenting ya, yang ingin saya sampaikan. Yang terpenting itu tadi ya, sebelum datang ke KBRI itu sudah mengisi MKes ya, sudah mengisi MKes. Dan di KBRI sementara ini memang ada petugas MKes yang membantu. Ini semata-mata untuk mencegah jangan sampai teman-teman itu ngisi ke calo-calo yang biayanya tidak wajar ya, atau sudah ngisi tetapi uang yang dimasukkan berkurang ya, kurang dari yang semestinya ya. Jadi ini yang perlu saya sampaikan adalah sebelum datang itu sudah bawa MKes, dan nanti bulan Juli ya, akhir Juli, petugas MKes yang ada di KBRI itu akan dihentikan, karena sementara ini sifatnya hanya untuk membantu ya. Kenapa kita ingin hentikan atau akan kita hentikan? Karena selama ini itu menimbulkan antrian tersendiri ya, antrian tersendiri ya. Jadi ini yang menjadi persoalan, dan mudah-mudahan kalau kita sama-sama kita bekerja sama dalam artian KBRI sudah mendatangkan tenaga perbantuan dari Jakarta dengan biaya yang tidak murah ya. Saya juga mohon kerjasama dari teman-teman untuk membantu kelancaran ya, yaitu dengan cara datang ke KBRI
sudah mengisi MKes ya. Karena selama ini yang kita lihat kira-kira separuh orang yang datang ke KBRI itu belum diisi, MKesnya belum ada. Nah ini menimbulkan antrian, ya, menimbulkan antrian tersendiri, ya. Nanti ingat ya, bulan Juli kita akan hentikan tuh petugas MKes. Jadi ini kan persoalannya, setiap teman-teman ini kan pasti ada majikannya kan. Mintalah ke majikannya, ya. Minta tolong majikannya untuk download dan isi supaya lancar semuanya. Mungkin itu yang pengumuman yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ya Senin besok ya sudah ramai tetapi lancar ya, dan itu hanya bisa lancar kalau teman-teman juga ikut bekerja sama, ikut membantu kelancaran ya. Yang saya minta itu tadi ya, datang KBRI, semua persyaratan lengkap, sudah di handphonenya itu sudah ada aplikasi MKes, dan sudah ada saldonya, sudah baki ya bahasa ini, sudah ada saldonya sesuai dengan biaya yang akan dibayar, apakah itu 110, apakah itu 35 kalau untuk paspor, apakah itu 415 untuk yang paspornya hilang, atau 265 kalau paspornya rusak ya. Rusak itu artinya itu buku paspornya masih lama tetapi tidak ada ada halaman yang kurang atau kotor dan lain-lain. Nah, kita juga kan memberikan kemudahan bagi mereka yang hanya memiliki KTP atau akta lahir ataupun KK ya. Ini harus ke atas hukum dulu tuh ya, harus diverifikasi oleh atas hukum untuk memastikan kebenaran datanya ya, untuk memastikan kebenaran datanya. Nanti kita akan cek dengan data di Dukcapil ya, di Dukcapil apakah datanya benar atau tidak. Nah ini juga tolong diperhatikan karena kita menemukan banyak kasus data pribadi, nama, tanggal lahir yang berubah. Nah ini juga jadi masalah karena memperlambat proses ya. Kalau datanya berbeda dengan data yang ada di komputer kita, di database kita, maka ini harus menunggu persetujuan dari Jakarta. Bisa disetujui, bisa tidak disetujui ya. Ini juga tolong diperhatikan, jangan merubah-rubah data pribadi ya. Misalkan nama, tanggal lahir itu jangan dirubah. Apalagi jenis kelamin yang dirubah juga, tadinya laki-laki jadi perempuan. Nah ini kan repot jadinya, jadi nggak akan disetujui itu nanti ya. Jadi saya kira itu yang ingin saya sampaikan, dan kalau ada hal-hal yang kurang jelas, ini di sini sebelah kanan saya ini ada Pak Erga atas ketenagakerjaan yang sekarang namanya lagi populer karena digunakan untuk penipuan ya. Itu yang ada nawar-nawari nama Erga itu bohong itu. Ini Erga yang asli ya, mukanya sama memang ya. Tetapi ingat ya, orang KBRI tidak mungkin menawarkan jasa paspor, pengurusan permit dan lain-lain di media sosial, dan kita memang tidak pernah di media apapun ya. Kita tidak pernah, staf KBRI tidak mungkin ya, staf KBRI tidak mungkin menawarkan jasa-jasa pengurusan paspor, SPLP, permit dan lain. Kalau ada yang menawarkan pakai nama ngaku-ngaku orang KBRI atau pakai nama orang KBRI, udah pasti bohong ya. Ingat ya, pasti bohong. Nah, di sebelah kiri saya ini ada Pak Anton. Pak Anton ini adalah atase imigrasi ya. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait pertanyaan dengan masalah keimigrasian, nanti Pak Anton yang jelaskan. Tetapi kalau ada pertanyaan yang terkait dengan RTK atau yang hal-hal lain yang terkait dengan ketenagakerjaan, ini nanti Pak Erga yang jawab ya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita ada waktu sekitar setengah jam ya, karena bentar lagi saya ada tamu dari Jakarta. Nanti Pak Anton dan Pak Erga yang menjawab ya.
Silakan, ada yang tanya nggak?